Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafida Ahmad Mumtaza dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya mau melaksanakan penyuluhan pencegahan infeksi virus HIV ataupun AIDS untuk memenuhi tugas SP IDK 2. Sebelum penyuluhan saya mulai, saya mau membagikan brosur untuk pelajaran kita bersama dan untuk adik-adik supaya lebih paham ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Oke, penyuluhan akan segera saya mulai. Yang pertama, apakah adik sudah tahu apa itu AIDS maupun HIV? Belum. Jadi, AIDS itu merupakan penyebab dasar dari HIV. Sedangkan AIDS sendiri itu merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. HIV itu adalah virus yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan merusaknya sehingga pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul karena rendahnya daya tahan tubuh. Bagaimana daya tahan tubuh itu seseorang bisa rendah? Itu disebabkan seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding. Sel darah putih akan masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh seseorang menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang berbagai penyakit. Sampai di sini paham? Paham Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala seseorang yang terinfeksi HIV yang berlangsung beberapa minggu. Yang pertama ada demam, kedua rasa lemah dan lesu, ketiga sendi-sendi terasa nyeri, keempat batuk, kelima nyeri tenggorokan. Jadi kalau adik-adik sudah merasakan gejala tersebut, sebaiknya adik-adik periksa ke dokter. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, karena penyakit HIV ini adalah penyakit yang sangat berbahaya banget. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala yang menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Itu ada 7. Yang pertama, demam berkepanjangan, dan yang kedua, penurunan berat badan, dan yang ketiga, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. Selanjutnya adalah pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Dan yang kelima, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Dan yang keenam, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Dan yang ketujuh, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Jadi gejala ini tuh sudah termasuk dalam yang disebut AIDS. Soalnya sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai rusak. Dan bagaimana sih cara penularannya HIV atau AIDS? Penularannya itu yang pertama adalah lewat penularan seksual. Penularan seksual ini adalah terjadi ketika ada kontak antara sekresi cairan vagina atau cairan vaginal seseorang dengan rektum, alat kelamin atau membran mukosa mulut pasangannya. Dan yang kedua adalah kontaminasi patogen melalui darah. Jadi kontaminasi patogen melalui darah ini adalah lewat obat suntik yang dibuat secara bergiliran, penderita hemofilia dan resipien transfusi darah dan produk darah. Dan yang ketiga adalah penularan masa perinatal, yaitu transmisi HIV dari ibu ke anak dapat terjadi melalui rahim selama masa perinatal, yaitu minggu-minggu terakhir kehamilan dan saat persalinan. Bila tidak ditangani, tingkat penularan dari ibu ke anak selama kehamilan dan persalinan adalah sebesar 25%. Namun demikian, jika ibu memiliki akses terhadap terapi antiretrovirus dan melahirkan dengan cara bedah cesar, tingkat penularannya hanya sebesar 1%. Jadi tingkat penularan HIV itu bisa melalui bayi itu bisa terserang HIV jika ibunya tanpa menggunakan obat antivirus. Lalu bagaimana sih cara pencegahan HIV ataupun AIDS? Cara pencegahannya kita bisa lihat dari cara penularannya. Jika cara penularannya melalui kontaminasi patogen melalui darah, seperti memakai jarum suntik secara bergiliran, jadi jangan sampai kita jarum suntik itu dipakai secara bergiliran. Lalu untuk transfusi darah
sini paham? Paham, Mbak. Jadi saya akhiri untuk penyuluhan hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.